Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang CSS ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengupas tentang belajar HTML ya. Nah, ini sambungan dari materi kita sebelumnya, yaitu belajar HTML. Anda bisa buka blog saya, blog warung.id ya. Nanti cari artikel belajar HTML. Cari saya di sini. Nah, saya akan tunjukkan sekarang bagaimana cara membuat CSS ya. CSS itu akan mempercantik halaman kita ya. Halaman HTML yang sudah kita buat itu akan bisa dipercantik atau disempurnakan oleh kode program namanya CSS. Nah, ini perbandingannya. Ini adalah halaman yang menggunakan CSS. Kalau tanpa menggunakan CSS, itu tampilannya seperti ini. Ini sangat jauh sekali perbedaannya ya. Ini tanpa menggunakan CSS. Kalau menggunakan CSS, hasilnya seperti ini. Jadi CSS itu sangat penting ya dalam pemrograman atau desain web. Nah, sehingga kita harus menguasai CSS ini ya dari awal atau dari dasarnya. Nah, saya sudah buatkan ya file latihan CSS. Ya, ini ininya file isinya, kodenya seperti ini ya. Kodenya seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan kode CSS ke dalam halaman ini. Nah, sebenarnya gampang ya. CSS itu sudah langsung bisa dipakai di halaman HTML. Misalnya kita ingin membuat paragraf ini ya. Kita sisipkan style. Jadi CSS itu style ya, style sheet namanya. Misalnya font size 12 pixel. Nah, ini sudah berubah kan? Atau kita tambah lagi colornya red gitu kan? Nah, ini teknik sangat sederhana untuk memasukkan CSS ya, ke dalam halaman HTML kita. Tapi ini sangat merepotkan ya teknik ini kalau kita ingin juga kita punya banyak komponen yang harus diubah seperti ini ya. Nah, itu sangat merepotkan. Sehingga cara mudahnya ya, kita bisa membuat satu buah tempat khusus untuk memasukkan CSS. Misalnya di sini ya, kita ambil di atas ya, kodenya seperti ini ya, style, type, tag, CSS. Ini bisa seperti ini juga ya. Kalau HTML ini 5 dia sudah otomatis ya, kita tidak perlu lagi membuat panjang seperti ini. Kita cukup membuat style ya. Nah, itu sudah mendefinisikan bahwa teks di dalamnya itu adalah CSS. Nah, kita buat seperti ini ya. P ya. P ya. P ini paragraf. Font size yang tadi color red, sehingga setiap tag yang paragraf ya yang P ini akan diubah menjadi font size-nya 12 pixel, colornya red.
Nah, kita coba. Nah, ini semuanya sudah berubah ya, kecuali ini untuk kita lihat. Berarti itu ada yang salah. Nah, ini ada salah kan? Nah, jadi semua yang awalannya apa, tag HTML-nya paragraf atau P, maka akan diubah menggunakan seperti ini. Jadi tidak perlu kita mengedit ya, atau memasukkan kode CSS satu persatu ke setiap elemennya. Ini tinggal buat seperti ini. Dan ini namanya selektor ya. Selektor itu kita ingin mentargetkan ya stylenya ke komponen apa atau elemen yang mana. Nah, maka ini disebut selektor. Nah, kita bisa membuat seperti selektornya yang belum itu apa, H ya, H2 ini ya. Ini ada H2, ini H2, misalnya H2. Kita bisa tambahkan di sini misalnya background ya, background color. Ini saya acak-acak saja ya. Nah, seperti ini background colornya. Maka setiap H2 ada warnanya. Kemudian colornya putih misalnya, seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa juga mentargetkan selektor seperti ini, kan ada link ya. Ini kan link, ini berbeda dengan yang lainnya karena ini link. Nah, kita bisa membuat selektornya link itu kan A ya, seperti ini kan A ya. Nah, A teks teks decoration none. Jadi kita ingin menghapus garis bawahnya ya, none. Kemudian colornya green. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita juga bisa mentargetkan ke body ya. Body ini berarti ke seluruh elemen yang ada di dalam ini ya, berarti seluruh kontennya. Misalnya bodinya ini aturan penulisannya begini ya. Ini selektornya, kemudian buka kurung kerawal ya, seperti ini. Kemudian apa yang akan kita kode CSS-nya. Ini bisa diatur seperti ini. Misalnya font family Arial, itu kan. Nah, ini sudah berubah. Jadi semua elemen yang ada di dalam body itu sudah menjadi Arial. Kemudian kita ubah misalnya colornya menjadi black ya, hitam. Nah, kenapa tidak berubah? Karena setiap elemen ini sudah ada warnanya. Ini bisa kita ganti ya, kita hapus. Nah, ini sudah elemennya hitam. Kemudian ini bisa kita tambahkan background colornya ke warna abu-abu seperti itu. Nah, ini juga bisa kita ambil
misalnya gambar ya. Iya, gambar ini kita taruh di sini. Ini gambarnya, namanya. Nah, bisa kita buat seperti ini ya, background, URL-nya, nama gambarnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini kurang terlihat ya. Kita kembalikan saja. Nah, begini aja. Kemudian ini dasar-dasarnya seperti ini. Kemudian kita bisa membuat hal khusus, misalnya ini kan pertanyaan ya. Bukan ini pertanyaan. Seperti ini harusnya. Seperti ini harusnya. Sebentar, saya edit dulu. Ini kan ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita buat ini pakai kelas ya. Ini pertanyaan ya. Ini kelasnya pertanyaan. Ini juga pertanyaan. Ini pertanyaan juga. Dan seterusnya. Kemudian ini kita bikin kelas jawaban ya. Jawabannya, ini jawaban, kemudian ini jawaban juga. Oke, nanti di sini kita buat seperti ini ya, kelas pertanyaan ya. Berarti ini akan mencari semua kelas yang, jadi kelas itu, kelas ini dia akan simbolnya titik ya. Nanti ada ID, ada kelas. Nanti kita coba satu persatu. Ini kelas itu ada seperti ini, simbolnya tanda titik ya. Nah, kita buat kelas pertanyaan, font wake ya, bold. Ini. Nah, jadi ini font wake bold ya. Pertanyaannya huruf tebal. Maksudnya seperti itu. Kemudian kelas jawaban, salah jawab. Salah. Bentar. Ini jawaban. Oke. Untuk jawaban kita buat font stylenya italic. Nah, ini kan sudah italic. Kemudian dia akan dempet ke atas, misalnya pakai
padding top no. Oh, sebentar, bukan padding ya, margin top. Oh, pakai min 10 pixel. Nah, ini kan dapat seperti ini. Kemudian margin bawahnya 10 pixel. Kurang 20 coba. Nah, ini ada jarak ya. Dan semuanya bisa kita ketengahkan ya. Font di sini. Fontnya kita margin left pixel. Nah, itu hasilnya. Nah, ini akan sangat merepotkan kalau kita tidak menggunakan CSS. Jadi kalau kita menggunakan CSS, ya lebih gampang dan lebih mudah. Ya. Kemudian itu kelas ya. Kita juga bisa menggunakan ID ya. Misalnya ini ID-nya judul, gitu ya. Nah, nanti kita bisa bikin sini. Jadi tempatnya sembarang saja, bisa di bawah, bisa di atas gitu ya. Nah, di sini judulnya font family-nya misalnya hurufnya kita bedakan. Nah, kan? Tapi ini masih, atau kita inilah time new. Nah, kan berbeda. Nah, saya ingin tunjukkan perbedaan margin dengan padding. Jadi misalnya saya buat padding ya, paddingnya 30 pixel. Nah, berarti padding itu jarak teks ini dengan apa yang ada di luarnya ya. Jarak teks ini ke luar gitu ya. Kemudian kalau margin misalnya 50 pixel. Nah, itu jarak elemen ini ya dengan yang ada di luarnya. Jadi beda antara padding dengan margin. Nah, padding ini bisa, ini misalnya padding top ya, padding atasnya aja ya, kemudian jaraknya yang atas saja. So ini bisa padding left seperti itu, yang lainnya nggak usah misalnya. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian oke, saya break dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi.